Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan audit atas perkiraan pendapatan dan beban yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Ramadhani, Fitri Dwi Alia, Widya Retno, Senja Putri, Flo Fidelia, Dinda Nur Ramadhani, dan Nadia. Pendapatan merupakan PSAK nomor 23 revisi tahun 2010. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan atau fee, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut PSAK nomor 23 revisi tahun 2010 23.1, penghasilan didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Karakteristik: ada sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama perusahaan. Yang terakhir ada jumlah rupiah dan pendapatan dan proses penandingan dan pembeli atau pengguna aset tersebut. Yang ketiga, pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Pengidentifikasian transaksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjualan barang. Yang kedua, bunga, royalti, dan dividen. Yang ketiga, penjualan jasa. Pengungkapan pendapatan. Entitas pengungkapan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut. Yang ketiga, jumlah pendapat yang berasal dan pertukaran barang atau jasa yang tercangkup dalam setiap kategori signifikan dan pendapatan. Beban atau expense adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan selama suatu periode akuntansi. Beban juga merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset dan atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Karakteristik beban yang pertama yaitu penurunan aktiva. Beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan aktiva, menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. Dalam hal ini, pemakaian aktiva mengakibatkan timbulnya beban karena telah habis untuk pengiriman barang atau diberikan perusahaan sehingga tidak merasakan lagi manfaat ekonomi aktiva tersebut. Yang kedua yaitu kenaikan kewajiban. Secara konseptual, semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan proses produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. Dan yang ketiga yaitu operasi utama yang berkesinambungan. Tidak semua penurunan aktiva dapat menjadi beban. Agar terjadi maka harus berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan yang secara kontinu. Pengakuan beban dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva. Audit pendapatan jasa. Audit pendapatan jasa adalah untuk menentukan apakah akun pendapatan dan beban dalam laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar sesuai GAAP. Auditor harus mengecek apakah masing-masing dari total pendapatan dan beban sudah dimasukkan dalam laporan laba rugi dan laba bersih tanpa salah satu material. Audit akun pendapatan dan beban langsung terkait dengan neraca dan bukan bagian terpisah dari proses audit. Audit akun pendapatan dan beban berkaitan dengan audit pada bagian lain. Bagian dari audit yang langsung mempengaruhi akun ini adalah yang pertama yaitu prosedur analitis,
Dan yang kedua, pengajuan pengendalian dan substantif atas transaksi. Dan yang ketiga, pengujian perincian saldo akun analisis saldo. Dan yang keempat yaitu pengundian perincian saldo alokasi. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban, termasuk apakah perusahaan menggunakan accrual basis untuk pencatatan pendapatan maupun beban. Dan yang kedua yaitu memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah pendapatan tersebut benar-benar merupakan hak dari perusahaan. Baik, saya Nadia Syahan akan melanjutkan materi terkait tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. Tujuan selanjutnya adalah untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di dalam buku perusahaan dan apakah benar beban tersebut termasuk dalam laba rugi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian saya akan membahas mengenai prosedur audit yang disarankan. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas pendapatan dan biaya. Yang kemudian meminta rincian laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya. Yang kemudian meminta rincian laba rugi, kemudian memeriksa apakah akun-akun dan jumlah dalam akun tersebut sudah sesuai atau tidak. Biasanya bisa digunakan dengan menggunakan metode analitik. Kemudian merincikan penjualan menurut jenis barangnya dan menurut area penjualannya, yang mencantumkan kuantitas barang yang dijual dan nilai uang selama periode tersebut. Kemudian periksa cut-off penjualan untuk mengetahui ada atau tidaknya pergeseran waktu pencatatan. Dan ini menurut saya prosedur yang paling penting adalah memeriksa apakah standar akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan etap PSAK dan IFRS. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami.